الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الحاضرين rahimakumullah. Salah satu ajaran yang sangat prinsip di dalam Islam, tetapi sayang seribu sayang diabaikan, tidak dipahami, tidak dipedulikan oleh bahkan boleh jadi sebahagian besar kaum muslimin, adalah ajaran tentang politik. Islam adalah agama yang sangat serius mengajarkan tentang qawaid siyasiyah, kaidah-kaidah politik. Islam adalah agama yang sangat serius mengajarkan tentang prinsip-prinsip kehidupan politik. Ulama mendefinisikan politik atau as-siyasah itu sebagai al-qiyam bi sya'nir ra'iyah min qibali wulatihim bima yuslihuhum min al-amri wan nahyi wal irsyad wat tahdhib. Politik itu adalah urusan yang ditegakkan oleh orang-orang yang peduli tentang kepemimpinan dalam rangka mengurusi rakyat untuk menebarkan kebaikan bagi rakyat. Sebagai pembanding, kalau misalnya kita kutip apa yang ditulis oleh Cambridge Dictionary misalnya tentang what is the meaning of politics, mereka definisikan politik itu sebagai the activities of the government, law-making organizations or people who want to influence the way the country is governed. Serangkaian atau segala jenis aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang mengatur kebijakan dan kekuasaan dalam rangka mempengaruhi kebijakan dan kebijakan serta politik yang terjadi di suatu negara. Sederhananya, politik itu adalah the art of governing people. Politik itu adalah seni mengatur, mengelola kekuasaan, seni mengelola hubungan dengan rakyat, dengan masyarakat, dan seterusnya. Dan Islam adalah agama yang sempurna mengatur urusan ini. Karena Islam adalah nizamun syamil yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap. Islam tidak hanya bicara tentang akidah, ibadah dan akhlak, tetapi Islam juga mengatur tentang seluruh urusan kehidupan. Jangankan urusan-urusan kekuasaan rakyat, negara, kepemimpinan dan lain sebagainya, hal-hal yang sangat privat, sangat pribadi sekalipun diatur oleh Islam, apalagi tentang negara, tentang kekuasaan, tentang kepemimpinan, tentang rakyat dan seterusnya. Maka sangat menyedihkan ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah ketika begitu banyak di antara orang-orang yang mengaku muslim tidak peduli dengan politik. Begitu menyedihkan, sangat mengecewakan dan sangat memprihatinkan, bahkan ketika ada begitu banyak orang yang dengan bangga mengatakan jangan campur adukkan Islam dengan politik, kata mereka. Padahal politik itu bahagian dari Islam. Sebagaimana ekonomi juga bahagian dari Islam, sebagaimana penegakan hukum juga bahagian dari Islam, sebagaimana akidah, ibadah dan akhlak juga bahagian dari Islam. Di dalam Al-Quran
Ada begitu banyak ayat yang berbicara tentang politik, hukum dan kekuasaan ini. Di antaranya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 dan 59 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kata Allah, innallaha ya'murukum, sungguh Allah menyuruh kamu wahai orang-orang beriman, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk hanya menyerahkan amanah kepada orang yang ahli, untuk hanya memberikan kekuasaan kepada orang yang ahli, untuk hanya menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, dan apabila kamu menegakkan hukum di antara manusia, tegakkan dengan adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, Allah telah memberi kamu nasihat yang begitu bagus, begitu baik, begitu sempurna. Innallaha kana sami'an basira, Allah itu sungguh Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu Allah panggil lagi orang-orang beriman, ya alladzina amanu, orang-orang beriman, athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Dan seterusnya sampai akhir hayat, sampai akhir ayat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjadikan dua ayat ini sebagai dasar ketika menulis sebuah kitab yang sangat otoritatif berbicara tentang politik, yaitu kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, yang menjadi rujukan para ulama ketika mengingatkan dan mengajarkan umat tentang betapa pentingnya kita memahami, mengerti dan peduli tentang urusan politik. Sebagaimana Allah tegaskan tadi dalam ayat 58 surah An-Nisa itu, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan suatu urusan kepada hanya ahlinya saja. Dalam hadis Rasulullah SAW tegaskan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Bukankah ini petunjuk yang sangat tegas, gamblang, terang benderang bagi kita semua, betapa setiap kita memang harus peduli dengan urusan ini, urusan politik, urusan kekuasaan, urusan kepemimpinan dan seterusnya. Karena dengan hal inilah urusan-urusan umat diatur. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani mengingatkan, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang-orang muslim, maka dia bukan bahagian dari orang muslim itu. Maka kepedulian tentang hal ini menjadi sesuatu yang mutlak untuk terus kita kuatkan dan kita tanamkan, ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah. Setidaknya ada 3 level kepedulian umat terhadap politik dalam Islam. Yang pertama, yang paling rendah, yang paling bawah, yang paling minimalis adalah ketika seorang muslim paham tentang hak pribadinya, tentang kewajiban pribadinya untuk memperjuangkan hak dan kewajiban pribadinya sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara. Termasuk dalam hal ini adalah kesadaran pribadi setiap muslim untuk memastikan bahwa dia hanya memilih orang-orang terbaik saja yang akan menjadi pemimpinnya. Sebagaimana kita ketahui, ma'asyiral muslimin al-hadirin, dalam beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi kembali sebuah perhelatan pemilihan umum kepala daerah provinsi maupun kabupaten. Dengan pemahaman kita tentang hakikat hukum dan politik dalam Islam, maka kemudian kita mudah-mudahan sangat sadar
bahwa ini bukan semata-mata urusan kewarganegaraan, tapi ini urusan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di level kepedulian politik yang paling rendah, kita harus pastikan bahwa kita hanya memilih orang-orang terbaik saja di antara kita. Tidak pernah boleh dan tidak ada satupun alasan kita boleh menyerahkan suara kita, mempertaruhkan suara kita untuk orang-orang yang tidak layak memimpin kita. Tidak boleh kita pertaruhkan suara kita hanya dengan 100-200 ribu rupiah untuk kemudian kita menderita dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan boleh bergenerasi. Secara syariat jelas money politik uang itu, sogok menyogok dalam politik itu jelas haram. Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok di neraka, dua-duanya sama, pengkhianat. Maka sebagaimana juga diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang hal ini ketika dilaksanakan ijtima' ulama Komisi Fatwa MUI tingkat nasional seluruh Indonesia, berkumpul ulama di Padang Panjang tahun 2009. Majelis Ulama mengeluarkan fatwa tentang wajibnya kaum muslimin memilih pemimpin yang jujur, yang adil, yang memiliki kapasitas dan yang memperjuangkan Islam. Maka dari mimbar ini izinkan khatib menegaskan, ma'asyiral muslimin al-hadirin, sudah tidak zamannya lagi kita bicara tentang apa hukum pemilu, apa hukum demokrasi dan seterusnya. Ketika masih ada di antara sebahagian sahabat-sahabat kita yang mengatakan pemilu itu haram, demokrasi itu produk taghut dan seterusnya. Ini bukan lagi tema yang layak kita bicarakan hari ini. Yang harus kita bicarakan adalah bagaimana mencerdaskan umat untuk menjadikan politik dan pemilu serta demokrasi itu sebagai sarana untuk memperjuangkan Islam. Dan inilah yang difatwakan oleh para ulama dunia. Bahwa sistem ini belum sempurna, yes, betul, banyak kekurangannya. Tetapi inilah yang paling dekat dengan kemaslahatan umat hari ini. Ketika kita mengabaikan hal ini, maka itu artinya kita menyiapkan diri kita untuk dijajah oleh orang-orang jahat yang menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan demi kepentingan perut mereka dan kepentingan pribadi serta golongan mereka semata-mata. Di level kedua, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, kepedulian seorang mukmin, seorang muslim yang paham tentang agamanya terhadap politik adalah ketika dia tidak hanya bicara atau berfikir tentang dirinya, tapi dia mulai mau bergerak untuk juga memperhatikan sahabatnya, saudaranya, tetangganya, lingkungannya, dan tentu wabil khusus keluarganya. Dia tidak hanya bicara tentang hak-hak pribadinya, tapi dia juga menggerakkan keluarganya, saudaranya, sahabatnya. Dia ingatkan tentang kewajiban dan hak yang harus dia tunaikan untuk memikirkan urusan umat ini. Sementara di level ketiga, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, seorang muslim mukmin yang mengerti tentang Islam, peduli dengan urusan kaum muslimin dalam konteks politik ini adalah ketika dia mau ikut berjuang semaksimal mungkin, mengerahkan kemampuan yang dia miliki untuk berjihad, berjuang membela agama Allah fi majalis siyasah, melalui sarana atau sektor politik. Di sini orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang mengerti tentang agamanya itu menjadikan as-siyasah sebagai majalul jihad, sebagai sarana jihad. Di sinilah tersimpan isyarat firman Allah dalam surah As-Saff ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih, kata Allah. Dan jawaban orang-orang beriman pasti mau, ya Allah. Allah tunjukkan, tu'minuna billahi wa rasulih, kamu berjihad, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjuang, kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwa raga. Informasi dan berita yang viral dalam hari-hari ini, bahkan dalam pekan dan bulan ini, ma'asyiral muslimin al-hadirin, yang menyedot begitu banyak energi umat
tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang kemudian dimodifikasi menjadi rancangan pembinaan ideologi Pancasila, kemudian hari ini mau diakal-akali lagi menjadi rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan seterusnya, merupakan bukti nyata tentang betapa hebatnya ketika kekuasaan itu digunakan oleh orang-orang jahat. Dan sebaliknya, lihatlah apa yang dilakukan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan di Turki, yang dengan kekuasaannya kemudian mengembalikan negara besar itu pada kekuasaan yang pernah menyinari sejarah peradaban Islam. Ketika sekian puluh tahun Hagia Sophia, sebuah masjid yang besar yang diwariskan Sultan Muhammad Al-Fatih, dirubah oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi museum, dikembalikan lagi oleh sang presiden yang saleh ini menjadi kebanggaan kaum muslimin. Dengan apa? Dengan kekuasaan. Ketika politik dipegang oleh orang-orang yang saleh dan adil. Dan kita tahu bagaimana Turki hari ini menjadi di antara kekuatan politik, militer, bahkan ekonomi yang sangat disegani oleh dunia. Ketika bangsa-bangsa muslim yang lain tertatih-tatih, terkebelakang, berpecah belah dan seterusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekedar sebagai ilustrasi ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, dari data media bisa kita ketahui misalnya bahwa dalam setahun negara mengelola uang sebesar 2.700 triliun. 2.700 triliun dana dikelola oleh pemerintah di skala negara. Di skala provinsi ada 7,3 triliun dana dikelola oleh pemerintah provinsi. Di skala kabupaten ada 1,08 triliun dana dikelola oleh pemerintah kabupaten dan seterusnya. Bayangkan ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, bila orang-orang yang berada di balik kekuasaan yang memiliki kendali terhadap anggaran, terhadap budget dan lain sebagainya itu adalah orang-orang saleh, orang-orang yang amanah, maka pasti mereka tidak akan biarkan 1 sen pun dari uang rakyat itu keluar kecuali untuk kebaikan, untuk amal, untuk keadilan, untuk menegakkan kemakmuran, menebarkan kebaikan, menegakkan agama Allah dan seterusnya. Tapi sebaliknya, bila uang sebanyak itu dikendalikan oleh orang-orang yang jauh dari syariat Allah, maka yang terjadi adalah kehancuran demi kehancuran. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semua tragedi itu, tapi merupakan kewajiban kita untuk berkontribusi semaksimal kemampuan kita untuk memastikan bahwa orang-orang yang mengurusi negeri ini di semua levelnya hanyalah orang-orang yang tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang adil dan memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas yang sangat berat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدود والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.